Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 89 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya, utara dan selatan. Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengertinya dan melakukannya dalam keseharian kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang baru saja kita baca dari Mazmur 89 ayat 6-15 memberikan kepada kita gambaran yang paling perlu dan penting untuk kita ayati. Yang pertama berkaitan dengan di mana dan oleh siapa Allah harus dipuji. Yang kedua, apa itu memuji Allah? Dan selanjutnya yang ketiga, kemuliaan apa yang harus kita berikan dalam puji-pujian kita kepada Allah. Dengan demikian, kita mengerti ayat-ayat tersebut. Mari kita telusuri bagian pertama sampai bagian yang ketiga tadi. Pada bagian pertama, di mana dan oleh siapa Allah harus dipuji, Allah dipuji oleh para malaikat di atas. Allah dipuji oleh jemaah orang-orang kudusnya di bumi. Dengan demikian, setiap orang yang diciptakan, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah dan seluruh ciptaannya memuji, menyembah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Pujian setiap malaikat, setiap orang-orang percaya dengan penuh rasa syukur karena keajaibannya, dengan pengharapan kedatangannya untuk menyatakan kemuliaannya. Dan setiap orang yang dibenarkan dengan kekuatan kasih-Nya, kesuciannya, maka setiap orang yang di bumi ini yang telah ditentukan, ditebus, dan dipilihnya itu mendapatkan satu kelebihan yang khusus, yaitu memuji Tuhan Allah dengan rasa hormat, dengan rasa syukur, dengan rasa takut, penuh dengan sukacita. Lalu apa itu memuji Tuhan? Bagian kedua ini memberikan kepada kita tujuan dari setiap orang kudus, orang benar, tujuan dari memujinya, memuji Allah yang Esa. Memuji Allah berarti mengakuinya sebagai keberadaan yang sempurna, yang tiada tertandingi.
sehingga tidak satu pun dapat menyerupainya atau yang dapat dibandingkan dengannya. Ini menjadi sebuah prioritas dan yang satu-satunya. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang bisa menyamakan Engkau ya Tuhan di langit, di atas, di bumi, di bawah. Di antara semua yang ada, hanya Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus anaknya, yang oleh Roh Kudus kita orang percaya memuji, menyembahnya. Lalu bagaimana kita menunjukkan bahwa kita memuji dan memuliakan Allah? Ya, kita menaati perintahnya, mengikuti kehendaknya. Bagian ketiga yang penting untuk kita pikirkan dan renungkan, kemuliaan apa yang harus kita berikan dalam puji-pujian kita kepada Allah yang Esa. Pertama, perintah Allah kepada ciptaannya yang tidak bisa manusia atau siapapun bisa mengaturnya. Di sini kita menaklukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengatur segala semesta alam dan segala isinya kecuali Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan dengan jalan menaati perintah-perintahnya. Kita, orang percaya, memuji Tuhan karena memang kemenangan yang dinyatakan Allah atas musuh-musuh umatnya, gerejanya. Ada banyak yang mencobai Tuhan, mengacaukan kehidupan orang percaya, merusak jemaat Tuhan. Namun kemenangan yang dinyatakan Tuhan atas musuh-musuhnya itu membuat kita mengarahkan diri kepada Tuhan, bersyukur. Di sanalah kita memuji dan meninggikan Tuhan. Bagaimana kita memuji Tuhan? Dengan menyadari kepemilikannya yang tidak dapat dibantah atas semua makhluk ciptaan di dunia ini, di atas dan di bawah. Semuanya milik Tuhan. Tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak berkata bahwa ini miliknya. Bagian dunia yang paling ujung, utara, selatan, bangsa-bangsa yang terletak di dua kutub, di berbagai benua, berbagai pulau, berbagai negara, adalah milik Tuhan, dan setiap orang layak menghormati dan memuji Tuhan. Bagian-bagian dunia yang paling atas, di bukit tertinggi maupun di tempat-tempat yang sulit, mereka semuanya memuji Tuhan bersorak-sorai. Dengan kekuatan, kuasa, dan keadilan yang datangnya dari Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan kebenaran, setiap orang percaya memuji Tuhan, karena Allah sanggup berbuat apa saja. Ia tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat yang tidak adil, yang tidak bijaksana. Keadilan dan hukum Allah dinyatakan, dan ia selalu berbuat apa yang baik terhadap umatnya. Dengan pengertian yang sudah disampaikan, maka hal apa yang perlu kita terapkan dalam konteks saat ini, dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa terlalu banyak keajaiban yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan sediakan. Kita seharusnya senantiasa bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun. Yang kedua, kita tidak dapat membandingkan, menyetarakan, atau menganggap sepi seluruh keberadaan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat mutlak, yang mana tiap orang akan berlutut, mengaku bahwa Dia adalah Raja semesta alam. Yang ketiga, menerima dan mengakui sepenuhnya pemerintahan Allah atas apapun, karena Dia berdaulat mengatur hidup kita dan yang memberikan hidup dan kehidupan itu. Karena itu patutlah kita menyadari pemerintahan Allah atas hidup kita secara pribadi, baik dalam komunitas keluarga, di tempat bekerja, di tempat usaha, dalam masyarakat, sebangsa, maupun dalam sebuah negara. Kita menyadari bahwa Allah lah yang berdaulat, yang memiliki segala yang ada. Dan terakhir, karena Dialah
kita punyanya, milik kepunyaannya. Kita sudah ditebus dengan lunas, dibayar dengan nyawa anaknya, Yesus Kristus, dan kita dikaruniakan hidup yang baru melalui kebangkitannya. Kita bersyukur karena kasih setianya, keadilannya dinyatakan, dan kita mendapatkan pembenaran dan pengudusan. Kiranya kita mengerti apa yang disampaikan pemazmur dan menjadi pelaku firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.